Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya kelas Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas pengembangan media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Anda Umi Fatimah MPD PhD dan Mariani SPD MPD. Baiklah, kita akan belajar mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Indikator pencapaian kita yaitu bisa menjelaskan arti dari keberagaman yang ada di Indonesia, lalu mendeskripsikan keberagaman suku, budaya, agama, ras dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan mengidentifikasi masalah faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menjelaskan pengertian keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu, peserta didik dapat mendeskripsikan macam keberagaman yang diakui oleh bangsa Indonesia dan juga dapat mengidentifikasi masalah keberagaman yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian mengetahui ada berapakah keberagaman yang ada di Indonesia ini? Jadi, kita harus mengetahui dulu apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dapat dimaknai bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam dari kepulauan wilayah negara Indonesia, namun keseluruhannya itu merupakan satu persatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Nah, keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan, namun justru keanekaragaman itulah yang bisa menjadi kita untuk bersatu dan mewujudkan persatuan dalam kesatuan bangsa Indonesia. Lalu setelah ini Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman kebinekaan yang ada di Indonesia. Nanti kalian simak ya. Jadi anak-anak, apakah kalian sering mendengar kata keberagaman ras? Benar. Jadi keberagaman ras ini awal mulanya adalah di mana letak Indonesia ini sangat strategis sehingga Indonesia menjadi tempat persilangan jalur perdagangan banyaknya kaum pendatang ke Indonesia mengakibatkan terjadinya akulturasi baik pada ras, agama, kesenian maupun budaya. Nah, kebinekaan tersebut tidak mengurangi persatuan dan kesatuan karena setiap ras saling menghormati dan tidak menganggap ras yang lainnya paling unggul. Lalu selanjutnya yaitu ada kebinekaan suku bangsa Indonesia. Jadi, negara kepulauan ini dari Sabang sampai Merauke sehingga mengakibatkan setiap wilayah memiliki keunikan tersendiri baik dari segi budaya, adat istiadat, kesenian maupun bahasa. Adanya kebinekaan tersebut menjadikan Indonesia sangat kaya. Walaupun berbeda tetapi tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, terbukti dengan menempatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan persatuan. Lalu anak-anak, apakah kalian tahu ada berapakah macam keberagaman agama yang ada di Indonesia ini? Benar, jadi macam keberagaman agama yang ada di Indonesia ini ada 6. Yang pertama ada agama Hindu, yang kedua ada agama Buddha, yang ketiga ada agama Kristen, dan yang keempat Katolik, yang kelima Islam, dan yang keenam ada Konghucu. Jadi masuknya agama-agama ini dari pendatang yang baik dan berniat untuk berdagang maupun menjajah yang membawa misi menyebarkan agama yang mengakibatkan kebinekaragaman di Indonesia. Ada agama Islam, ada agama Kristen, dan juga ada agama Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Dan juga ada aliran kepercayaan.
Kebinekaan agama sangat rentan akan konflik, tetapi semangat dan kesatuan sebudaya Bhinneka Tunggal Ika, konflik tersebut dapat dikurangi sehingga toleransi antar umat beragama ini berjalan dengan baik. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan sehingga dapat hidup rukun serta berdampingan tolong-menolong dalam masyarakat. Lalu anak-anak, selanjutnya yaitu ada kebinekaan budaya. Budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindak dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Budaya memiliki tujuan untuk mengubah sikap juga berlaku sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Masuknya kaum pendatang juga mengakibatkan kebineka budayaan ini di Indonesia sehingga ada budaya tradisional menjadi budaya modern tanpa menghilangkan budaya asli di Indonesia. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak materi dari Ibu akan menayangkan sebuah video lalu kalian mengidentifikasi bagaimana agar masalah tersebut bisa teratasi dengan baik. Nanti kalian simak ya. Kerusuhan yang berbau sara terjadi lagi di Indonesia. Satu gereja di Desa Sukamakmur, Gunung Muria, Aceh Singkil dilaporkan dibakar massa pada 13 Oktober 2015. Isu sara di Indonesia memang sangat sensitif, terbukti dengan seringnya terjadi konflik berlatar belakang agama selama 4 tahun terakhir. Berikut rangkuman Tempo Channel mengenai konflik yang berbau sara di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun. Konflik Gereja Yasmin. Konstitusi Anda di sini ini mau ngapain? Saya tanya mau bubarin orang beribadah. Akibat permasalahan izin mendirikan bangunan, Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin diblokir dan dilarang beribadah oleh kepolisian setempat pada 2011. Belum selesai sampai di situ, pada tahun 2012 lalu, ratusan orang berdemo menuntut jemaat GKI Yasmin untuk tidak melakukan peribadatan di lokasi bangunan Gereja Yasmin. Permasalahan izin mendirikan gereja menjadi penyebab warga Curug Mekar Bogor menolak keberadaan Gereja Yasmin. Kisru ini baru berakhir setelah jemaat GKI Yasmin membubarkan diri dan tidak melakukan peribadatan. Penyerangan Ahmadiyah Cikesik. Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah kembali terjadi lagi di Cikesik, Banten pada 6 Februari 2011. Penyerangan ini bermula ketika jemaah Ahmadiyah tengah berkumpul di rumah pimpinan Ahmadiyah Cikesik. Melihat berkumpulnya jemaah Ahmadiyah, kemudian warga meminta mereka membubarkan diri, namun jemaah Ahmadiyah menolak. Bentrokan antara dua kelompok itu pun tak terhindarkan. Akibat penyerangan yang dilakukan lebih dari 1.000 orang itu, sebanyak 3 orang dilaporkan tewas. Penyerangan jemaah sholat Idul Fitri Tolikara. Ratusan orang dari Gereja Injil di Indonesia atau GIDI menyerang Muslim Tolikara yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Koramil Tolikara pada Jumat 17 Juli 2015 lalu. Sebelumnya, GIDI Tolikara melarang umat Muslim melakukan sholat Idul Fitri serta penggunaan penggerasan suara. Alasan pelarangan tersebut karena adanya penyelenggaraan seminar dan kebaktian kebangunan rohani Injili Pemuda yang tak jauh dari lokasi sholat. Akibat penyerangan itu, sebanyak 11 warga terluka dan 1 warga tewas. Selain itu, 6 rumah, belasan kios, dan 1 musola terbakar. Pembakaran gereja Aceh Singkil. Pada 13 Oktober 2015, 2 kelompok warga terlibat bentrokan di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Singkil. Berawal dari kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat soal penertiban 21 gereja yang tidak berizin, ratusan orang mendatangi gereja HKI, kemudian membakarnya. Akibatnya 2 orang tewas dalam bentrokan ini. Setelah kalian menonton video masalah konflik dalam keberagaman itu, bagaimana hasil identifikasi masalah dari video tersebut? Nanti silakan kalian tulis dalam bentuk rangkuman, lalu pada minggu selanjutnya kalian mengumpulkan kepada Ibu.
Mungkin hanya inilah yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.